ditangkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama BNN Kota Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. 3 tersangka ditangkap serta barang bukti, sabu, logam mulia, dan uang tunai. Yang pakai helm. Awas. Ini Pak Dir. Dokumentasi kita. AC masih nyala ya? 350 personel diterjunkan dalam operasi pemberantasan narkoba di Kampung Bahari. Berawal dari penangkapan gembong narkoba berinisial MR atau Bos Gendut di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu malam. MR merupakan buron dalam kasus kepemilikan 98 kg sabu, logam mulia, serta uang tunai 1,3 miliar rupiah yang diungkap di Kampung Bahari pada November 2025. BNN kemudian menggerebek lokasi penyimpanan barang bukti di salah satu rumah di Kampung Bahari. 2 orang yang diduga terkait dengan jaringan narkoba ditangkap. Yang pakai helm. Awas. Ini Pak Dir. Motor. Cepat dapat, Dra. Dalam penggerebekan kampung narkoba di kawasan Tanjung Priok, BNN mendapatkan perlawanan. Anggota BNN dilempari batu dan petasan. Masifnya perlawanan membuat anggota BNN melepaskan tembakan gas air mata untuk memecah massa. Dalam operasi, BNN menangkap bandar narkoba serta menyita narkoba, senjata tajam, airsoft gun, peluru, dan telepon genggam. Dalian B kan? Motor. Cepat dapat, Dra. Setelah menangkap gembong narkoba berinisial MR dengan kepemilikan 98 kg sabu, BNN melakukan pengembangan tindak pidana pencucian uang. Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Roy Hardi bilang, selain memproses perkara pokok kepemilikan narkoba, BNN juga mengembangkan TPPU dari barang bukti uang senilai 1,277 miliar rupiah. Narkoba atau bos narkoba yang bercokol di Kampung Bahari yang bernama MR atas kepemilikan sabu 98 kilo, kemudian ada senjata api, kemudian ada beberapa emas batangan, dan ada beberapa barang bukti lain non narkotika sebesar 1,277 miliar. Kemudian dikembangkan dalam beberapa aset yang sudah kita hitung kurang lebih sebesar 39,950 miliar. Di Medan, Sumatera Utara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat pengedaran narkoba. Penggerebekan diwarnai aksi kejar-kejaran di lorong sempit hingga berujung pada aksi nekat laku yang melompat dari lantai 2 rumah untuk mengaburkan diri dari kejaran polisi. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 orang dengan peran bandar, kurir, dan pengguna narkoba. Polisi juga menyita paket narkotika jenis sabu siap edar serta sejumlah alat hisap.
Kami juga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga, barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami Lebih lengkap soal penangkapan gembong narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara kita bahas bersama Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Aswin Sipayung. Selamat sore Pak Irjen Aswin, semoga sehat selalu. Selamat sore, Mas Juno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irjen, untuk saat ini BNN telah menangkap gembong narkoba yang berinisial MR. Dan saat ini juga pagi tadi BNN mendapatkan perlawanan sengit dari massa yang diduga loyalis dari gembong narkoba tersebut. Lalu seperti apa kronologi dan juga perlawanan yang dilakukan oleh sejumlah massa itu? Baik Mas Juno dan pemirsa Kompas TV, saya jelaskan bahwa tepatnya tadi malam kita tangkap DPO, ini adalah gembongnya yang berinisial MR di Jakarta Barat. Setelah diinterogasi, kami mengembangkan ke rumah si DPO tersangka MR dan kami bersama-sama dengan Satbrimob, kemudian dari BNK Jakarta Utara dan juga Polres Jakarta Utara bersama-sama melakukan penggeledahan di rumah TSK DPO MR dan beberapa jaringan ya di sekitar Kampung Bahari yang merupakan diindikasi ada barang bukti sabu lain yang akan kami lakukan penyitaan menurut keterangan dari DPO tersangka MR. Ternyata setelah kami lakukan penyitaan, kami lakukan penggeledahan, ada perlawanan dari warga-warga sekitar, dari loyalis maupun dari komunitas tersangka MR. Demikian Mas Juno. Iya, untuk Irjen bisa gambarkan seperti apa? Apakah juga ada perlawanan menggunakan senjata api atau hanya menggunakan petasan dan juga sejumlah massa melemparkan batu kepada aparat? Iya, pada saat kami melakukan kegiatan penggeledahan rumah tersangka tersebut dan beberapa rumah lainnya di wilayah area Kampung Bahari, kami mendapat perlawanan dari warga yang ada di sekitar situ. Ya, ada yang melempar, ada yang kemudian batu, kemudian ada juga yang memukul. Ya, kami tetap melakukan kegiatan penggeledahan dan ada satu orang anggota kami yang mengalami luka-luka, satu anggota Brimob. Untuk setelah penggeledahan dan juga penggerebekan, berapa orang yang telah ditangkap, terutama para loyalis ataupun jaringan dari gembong narkoba berinisial MR? Dari lokasi yang kami amankan ada 3 orang, Mas Juno. Ini sedang didalami, diproses di BNN RI di Cawang. Kemudian ada 1 kotak peluru tajam, kemudian ada airsoft gun juga, kemudian ada sisa bong juga ya, alat untuk penyabu, dan juga celurit ya sudah kita amankan dan semua sedang kita proses, kita dalami siapa saja yang memiliki barang-barang tersebut nantinya akan kami lakukan pendalaman, Mas Juno. Oke, untuk saat ini sebenarnya gembong narkoba MR ini telah berapa lama melakukan operasi peredaran narkoba dan apakah jaringan ini juga berkaitan dengan lokasi-lokasi titik lainnya di Indonesia? Ya, jadi 5 bulan. Jadi mulai bulan November ya, itu dilakukan oleh Pak Kepala BNN RI memimpin langsung kegiatan operasi di Kampung Bahari. Kemudian dari saat itu kami menetapkan MR sebagai DPO karena MR ini adalah pengedar paling besar di wilayah Kampung Bahari. Ini adalah bandar besarnya. Nah, pada saat penggerebekan saat 2025 di November, tersangka DPO ini melarikan diri. Dan ini tersangka ini sangat licin. Berapa kali kami melakukan deteksi, penyelidikan, penetrasi, intercept, tapi belum menghasilkan buah ya. Tapi tadi malam ya kami melakukan kegiatan penyelidikan
akhirnya kami bisa tangkap di wilayah Jakarta Barat, PO MR ini. Oke, untuk saat ini juga ada sejumlah barang bukti antara lain emas batangan dan juga sejumlah uang bernilai miliaran rupiah dan juga aset bernilai hingga 39 miliar. Dan saat ini BNN juga mengembangkan soal tindak pidana pencucian uang. Lalu seperti apa pengembangannya dan seperti apa jaringan ini hingga BNN meyakini ada tindak pidana pencucian uang? Ya, berangkat dari BB itu kami jelaskan berasal dari wilayah Aceh ya, 90 kilo itu. Dan dari aset-aset yang kita sita ada 7 tanah ya, sertifikat tanah, kemudian ada emas ya, kemudian ada uang tunai, kemudian ada kendaraan roda 2, roda 4 dan nilai total semua kurang lebih 38 miliar. Dan ini sudah kami lakukan kegiatan tidak pencucian uang TPPU terhadap si tersangka MR ini, dan proses TPPU sedang berlangsung atau sedang proses penyidikan di kantor kami. Baik, terima kasih atas informasinya dan kami apresiasi penangkapan terhadap gembong narkoba di wilayah Kampung Bahari, Jakarta Utara. Sekali lagi terima kasih Irjen Aswin Sipayung, Deputi Bidang Pemberantasan BNN telah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yuno.